نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد. Hadirin ikhwatul iman, jamaah Masjid Ihya Sunnah yang insyaallah mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa kita melaksanakan kegiatan kajian rutinitas, kajian rutin pekanan yang pada malam hari ini alhamdulillah masuk pada pekan keempat yang insyaallah yang akan mengisi tausiah pada malam hari ini yaitu Al-Ustaz Akhud Silabuddin. Beliau membimbing kita kajian fikih ibadah yang insyaallah pada malam hari ini tema atau judul pembahasan pada malam hari ini adalah membaca amin dalam sholat berjamaah. Ini penting buat kita semua jamaah ini sekalian, sehingga kita tidak asal, tidak seenaknya untuk menjawab amin itu tidak dalam melaksanakan sholat. Untuk mempersingkatkan waktu kepada Ustaz kami persilakan. Supaya terlihat bagus. Ya. Nah, di tengah di situ. Atau siriyah. Sebelum kita membahas masalah takmin, ada dua hal yang perlu kita ketahui, bahwa orang Yahudi itu hasud sekali terhadap umat Islam karena dua hal. Hal ini sesuai dengan riwayat Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad dari Aisyah radhiyallahu anha. Ma hasadakum al-yahudu ala syai'in ma hasadukum ala salam wa ta'min. Tidak ada yang dihasudkan, diirikan oleh orang-orang Yahudi terhadap umat Islam kecuali hasudnya mereka atas ucapan salam dan ucapan amin. Jadi dalam Islam itu ada ucapan yang dihasudi oleh kaum Yahudi, ucapan yang istimewa, yakni ucapan taslim, assalam, assalamualaikum, dan ucapan amin. Kalau ucapan salam tentu lebih kepada penghormatan dalam Islam, masuk dalam lingkup dalam Islam. Sementara takmin itu adalah sesuatu yang diinginkan diijabah. Jadi ada permohonan, suatu permintaan yang besar kemungkinan oleh Allah Subhanahu wa taala diijabah. Itu adalah lafaz takmin. Cuma permasalahannya dalam amin, kadang-kadang kita suka keliru, terutama dari segi lafaz. Kita sering dengar namanya dalam khutbah Jumat ketika imam membaca doa. Contoh yang
sering kita dengar ya, doanya yang disebutkan oleh Imam, Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat. Amin. Ada ucapannya amin. Ada ucapannya amin. Ada ucapannya amin. Ada ucapannya amin. Mana yang benar? Dalam takmin itu, baik takmin dalam pengertian doa selain surat Al-Fatihah atau takmin dalam surat Al-Fatihah. Kalau A-nya pendek, tidak mat, berarti amin. Ya-nya ada ya matinya, di ujungnya ada nun, berarti amin. Tapi A-nya lapad, hamzahnya tidak dipanjangkan. Maka Rasulullah diberi gelar oleh suku Quraisy, kaum musyrikin Quraisy, itulah gelarnya Al-Amin, bukan Al-Amin, bukan juga Al-Amin, tapi Al-Amin, terpercaya, yang artinya. Jadi kalau di dalam sholat kita mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, maksudnya terpercaya, berarti keliru. Keliru itu ya itunya lemesnya salah, padahal salah pada itu. Saya sering menjelaskan, kadang-kadang kita perlu bahasa yang tidak seolah-olah menyalahkan, tapi sebetulnya menyalahkan. Orang sering mengatakan bid'ah, ketika mendengar bid'ah, wah, tapi ketika mendengar, wah ini tidak sesuai sunnah, kan agak beda ya, agak beda kan kedengarannya. Padahal sama saja sebetulnya. Tidak sesuai sunnah itu bid'ah, tapi kedengaran oleh orang agak lain, kan begitu. Sama seperti ini, saya sering ke anak-anak nih santri, orang ini agak cakep. Cakep apa jelek? Jelek. Agak cakep itu jelek. Kalau agak jelek cakep, tapi yang mana yang sering kita dengar untuk memuji, yang tidak tersentuh kepada kita? Ini agak cakep nih, kan tidak tersinggung, ya, tidak tersinggung. Coba kalau ini jelek, padahal sebetulnya jelek. Beda dengan, wah ini agak jelek, cakep jelek, cakep, tapi tersinggung kan? Iya kan? Tersinggung. Padahal agak jelek itu cakep, agak putih, hitam, agak hitam, putih. Tapi orang tidak menyadari, kan begitu ya, merasa tersinggung. Ini agak hitam ya, seharusnya gembira, berarti putih. Coba kalau ini agak putih, berarti hitam, tapi tidak tersinggung kan? Nah, bahasa seperti itu supaya bagaimana orang itu tidak langsung tersinggung, tapi nanti pokoknya jadi pikir tidak sunnah, nanti akan jadi pikiran dia, oh tidak sunnah juga bid'ah sama gitu. Nah, kembali kepada takmin tadi, al-amin, terpercaya. Ada juga al-aman atau al-amin, tidak dipanjangkan dua-duanya. Apa maknanya? Aman, tentram. Atau A-nya yang dipanjangkan, aman. Baladan aminan. Doa Nabi Ibrahim untuk kota Mekah, negeri yang sentosa, negeri yang aman. Terus bagaimana? Sebetulnya lafaz ketika dibacakan
Al-Fatihah. Nah, dalam hadis dijelaskan. Pokoknya hadis riwayat Abi Daud dari Wa'il bin Hujr. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara'a waladhdallin qala amin. Berarti a-nya panjang, mi-nya juga panjang, lalu nun disukunkan karena waqa. Asalnya aminah. Aminah. Amin. Amin. Wa rafa'a biha sautahu, dan beliau mengencangkan, menyaringkan bacaan aminnya. Sekalipun di sini dalam riwayat Abi Daud ini Wa'il bin Hujrin menerangkan tentang sholat ketika beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang jadi imam, tapi ini menandakan bahwa setiap kali kita membaca surat Al-Fatihah yang diakhiri dengan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, ada nggak Al-Fatihah yang tidak diakhiri dengan itu? Ada, tidak tamat Fatihahnya. Tidak tamat, cuma pembacanya tidak tamat. Ada surat Al-Baqarah yang diakhiri dengan umpamanya summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Ada, cuma tidak tamat. Boleh tidak tamat? Banyak yang tidak tamat kan ketika membaca dalam sholat. Selain Al-Fatihah, ada yang membaca surat Al-Baqarah cuma 3 ayat atau 5 ayat. Boleh nggak disebut surat Al-Baqarah? Bukan disebut. Beda dengan Mu'adz bin Jabal membaca surat Al-Baqarah, itu benar-benar surat Al-Baqarah dibaca semuanya yang sudah turun ya. Karena bisa jadi surat Al-Baqarah itu belum turun semuanya. Ketika peristiwa Mu'adz jadi imam, kemudian ada yang mufaraqah, memisahkan diri saking lamanya, itu disebut surat Al-Baqarah, atau dalam istilah ilmu tafsir itu surat tiwal, surat at-tiwal, surat yang panjang-panjang, baik itu ayatnya atau jumlah ayatnya, atau 8 ayatnya atau jumlah ayatnya. Tiwal itu lebih daripada 100-an. Ada yang 200, 150 lebih. Itu disebut tiwal. Nah, kalau dalam berjamaah Rasulullah senantiasa membaca surat-surat mufassal, surat-surat yang kurang dari 100. Mufassal namanya. Itu Rasulullah dibaca dalam sholat berjamaah. Tapi kalau sendirian Rasulullah membaca surat-surat yang panjang, tiwal. Sampai Rasulullah dalam riwayat Bukhari kan bengkak kakinya. Hanya Rasulullah itu sendirian sholat malamnya. Tapi pernah suatu saat Ibnu Abbas mengikuti. Lama Rasulullah, dikira mau selesai surat Al-Baqarah disambung lagi. Ada nggak yang begitu sekarang? Ada. Setelah Al-Baqarah dalam 1 rakaat disambung lagi. Ada? Nggak ada. Di Mekah juga 1 juz per malam. Ya. Salat apa? Tiap Ramadan 1 juz kan per malam. Ini 1 rakaat Al-Baqarah, dikira Ibnu Abbas mau berhenti Al-Baqarah, dilanjutkan dengan surat Ali Imran. Itulah Rasulullah. Di kita di Ihya Sunnah, jangan ke yang lain ya. Kita di Ihya Sunnah membaca surat Al-Insan saja pada batuk, makmumnya. Padahal baru tidak akan dibaca semua ya. Kadang-kadang dibagi 2 ya.
dibagi dua, seperti surat Abasa atau surat An-Naba. Tidak seluruhnya, kadang-kadang di sholat subuh juga dibagi dua. Tapi makmum karena kebiasaan membaca, imamnya membaca qul huwallahu sama inna a'tayna, bantu. Jadi dibiasakan dulu nanti itu ulang-ulang. Tadi ya wadduha dulu, besoknya umpamanya la uqsimu bihadzal balad, terus agak panjang-panjang lagi, terbiasa. Di Al-Huda jelaskan juga seperti itu. Ini buka terus mungkin gitu ya. Alhamdulillah atau alam taro terus. Begitu caranya. Ulang-ulang setengah-setengah. Sudah terbiasa. Jadi enggak waktu lagi semangat. Ini baru membaca Al-Insani. Gitu kan? Apalagi kalau membaca Alif Lam Mim, padahal mau berapa ayat? Maksudnya kan sudah jalan terlalu panjang kan begitu. Makanya Rasulullah itu membaca surat Mufassal dalam berjamaah. Di samping itu imam sudah memperkirakan, makmum sudah memperkirakan tidak akan lama Mufassal itu karena kurang dari 100. Rasulullah membaca surat Jumat, Al-Qalam, biasa ini sudah terbiasa. Tapi jarang membaca surat Al-Qalam. Ini dalam berjamaah. Nah kalau Al-Fatihah masih sama. Dalam berjamaah, karena itu wajib, ya, wajib Al-Fatihah itu. Nah yang jadi pertanyaan, apakah setiap Al-Fatihah itu harus membaca amin, kan begitu? Apakah pertama, apakah yang membaca atau yang mendengarkan? Kalau di dalam sholat berjamaah ada aturan membaca amin. Contoh, umpamanya dalam riwayat ini menjadi polemik juga ya, karena memakai pendekatan bahasa, ya, bahasa Arab tentunya. Umpamanya dari Abi Hurairah radhiyallahu an, riwayat Imam Bukhari dan Muslim atau muttafaqun alaih. Jam berapa? Bisa jam berapa sih? 7:30 ya. Kasih tahu saja, takut kelamaan. Umpamanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ammana al-imamu fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minahu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Apabila imam membaca amin, perhatikan, idza ammana fi'il madhi yang menunjukkan telah, pendekatan bahasa ya. Apabila imam telah membaca amin, idza ammanal imamu, itu diartikannya sebagian dari para ahli fikih. Apabila imam telah membaca amin, fa aminu, maka makmum segera membaca amin. Sama seperti fa idza kabbara fakabbiru, apabila imam takbir, makmum juga takbir. Takbirnya siapa dulu? Imam dulu selesai kan? Nah ini juga kalimatnya sama. Idza ammanal imamu, apabila imam membaca amin, telah membaca amin, pakai fi'il madhi malah ammana yu'minu takminan. Fa aminu, maka makmum baca amin semuanya. Itu bukan saja menerangkan tentang takmin bagi makmum, terjadi polemik secara bahasa, ya. Berarti ya, bahwa amin dalam sholat itu, sholat berjamaah, ada yang berpendapat imam dulu membaca amin sebelum makmum. Jadi ketika imam baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kata imam amin, baru makmum amin. Nah itu tidak amanal imam,
karena kita mengikuti imam. Dan ini pernah saya membahas masalah ini pada saat masih di kelas 2 Mu'alimin, mau ke kelas 3. Karena saya sering diikut sertakan dengan PD Persis Priatin. Dulu tidak ada PD Persis Ciamis, Tasik, Kabupaten Tasik, Banjar, Makassar tidak ada. Disatukan begitu pada masa ketua umumnya Ustaz Latif Mutar, disebut Priatin, Priangan Timur. Terus saya sering diikut sertakan untuk membahas salah satu yang dibahas ini. Karena ada ulama dalam kajian hadis ini yang berpendapat bahwa takmin juga harus imam dulu dibandingkan makmum. Hadisnya ini salah satunya. Idza amanal imamu fa'aminu. Jika imam telah membaca amin, selesai membaca amin, fa'aminu, makmum ikuti langsung membaca amin. Berarti takminnya makmum itu bertalian dengan takminnya imam, kalau begitu kan? Ya. Dan simpan dulu itu pembahasan. Kemudian kata Rasulullah, fa innahu man wafaqa takminahu takminal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa saja yang membaca aminnya berbarengan dengan para malaikat. Syekh Utsaimin menafsirkan malaikat itu malaikat yang dekat, baik fisimal di arah kanan ataupun arah kiri, bil aiman wasimal, atau malaikat yang dekat. Para malaikat juga mengucapkan amin. Coba, malaikat mengucapkan amin karena apa? Karena mendengar bacaan imam atau aminnya imam. Karena mendengar ghairil maghdub bi alaihim waladdallin. Semua mengucapkan amin. Dengan begitu, bahwa membaca amin itu bukan bertalian dengan takminnya imam, tapi bertalian dengan bacaan imam, bertalian dengan ghairil maghdub bi alaihim waladdallin. Terbukti dalam hadis yang lain. Makanya saya pernah menjelaskan bahwa kumpulan-kumpulan hadis mengenai itu perlu nanti disesuaikan. Kayak kemarin yang dulu pernah saya jelaskan, apakah gerakan atau komando? Komando itu Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Kalau gerakan kan bangkitnya, kebangkitan tangannya. Kalau melihat gerakan susah, kecuali shaf yang dekat dengan imam. Di Arab, sholat subuh, apalagi sholat Jumat, bukan hanya di Masjidil Haram yang penuh itu. Di pelataran bahkan sampai ke toko-toko itu penuh. Lihat imamnya enggak? Enggak. Lihat gerakan imamnya enggak? Tapi mendengar komandonya. Allahu Akbar. Baru kedengaran Allahu Akbar. Makanya dulu pada masa Rasulullah ada semacam sahabat yang mengencangkan suara imam Rasulullah, yaitu Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah Allahu Akbar, Allahu Akbar, supaya kedengaran kepada yang jauh. Sekalipun yang jauh itu tidak melihat gerakan Rasulullah SAW, tidak terlihat, cuma kedengaran takbirnya atau sami Allahu liman hamidah. Yang membaca, yang mengeraskan baca apa? Sami Allah lagi? Tidak, karena dia bukan imam tapi makmum. Rabbana walakal hamd. Kadang pada masa itu
terkadang ada dalam kitab, saya baca dalam kitab Subulus Salam, ada yang mesti dilakukan oleh imam, terutama ketika wanita itu hadir di masjid. Sampai-sampai begini, kalian jangan sujud dulu kepada laki-laki sebelum wanita itu sujud semua. Kenapa ya? Dan kalian bangkit terlebih dahulu sebelum wanita itu, jamaah wanita bangkit. Jadi kalau sujud wanita dulu, kalau bangkit lagi dulu. Kenapa? Iya, karena kelihatan orang gitu. Tidak seperti sekarang kan, di samping pakai kain sarung, pakai dobelan, pakai celana, juga celana panjang, dulu hidungnya. Jadi ada yang terlihat ketika sujud itu. Oh, pantesan begini gitu. Kenapa Rasulullah menyuruh begitu? Makanya ada kalimat begini, wa buyutahunna khairum minkunna. Dalam sholat wajib di masjid itu, bagi wanita lebih baik di rumah sebagai tempat sujud. Kenapa? Dulu begitu. Tapi kalau sekarang jadi alasan, ini para santri mungkin tidak pada ke masjid ya. Saya kan wanita, lebih baik di asrama. Nah itu bukan, itu kan pembelajaran kita ya. Kalau gini, para santri, kembali kepada yang tadi, bahwa membaca amin itu bukan bertalian dengan aminnya imam, tapi bertalian dengan membacanya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, dalam hadis yang lain dijelaskan dalam riwayat Al-Bukhari juga ya, dari Abi Hurairah begini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qala al-imamu ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin faman wafaqa qawluhu qaulal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Jika imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ini menandakan bahwa membaca amin itu setelah kalimat itu. Makanya Rasulullah tidak mengatakan idza qolal ummul Quran, ya, karena khawatir dua ayat juga itu disebut ummul Quran, tapi disebutnya idza tala ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin, maka ucapkanlah oleh makmum amin. Kalau melihat hadis ini, makmum itu membaca amin disebabkan imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Saking barengnya, maka ada kalimat idza ammanal imamu fa aminu. Jika imam membaca amin, kalian juga mesti membaca amin. Jadi bukan berarti aminnya imam dulu, tapi bareng. Sama seperti nyanyi, ada yang memimpinnya gitu. Apakah pimpinan dulu yang nyanyi atau bareng? Nanti ikuti ya saya, diikuti sampai selesai. Padahal seharusnya bareng. Sama dengan membaca Al-Quran yang lain begitu. Kita bareng membaca Al-Quran, nunggu pokoknya komando di sini, padahal suruh bareng gitu. Tapi kalau begini, dengarkan dulu ya, nanti ikuti. Nah baru itu, dengarkan dulu, nanti kalian ikuti bacaan saya. Nah itu baru, berarti dipimpin dulu, baru membaca. Nah kalau ini langsung ditambah dengan dalil yang tadi, idza qala al-imamu ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu. Faqulu di sini makmum. Maka ucapkanlah oleh kalian amin. Malah di sini ada kalimat paman wafaqat qauluhu qaulal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa saja yang membaca aminnya berbarengan dengan
aminnya para malaikat, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Itu dengan mengucapkan amin. Bukan amin, amin. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan, idza qala ahadukum bis sholatu amin, jika seseorang di antara kamu dalam sholat itu membaca amin, maksudnya ketika membaca Fatihah ya. Ini bisa dijadikan dalil juga bahwa setiap sholat yang ada Al-Fatihah, ada ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, baik itu munfarid dan berjamaah atau berjamaah, kita mengucapkan amin. Cuma dalam berjamaah jahriyah kita menunggu komando dari bacaan imam. Apabila salah seorang di antara kamu bis sholat, idza qala ahadukum bis sholatu amin, apabila dalam sholat kita membaca amin, maksudnya setelah membaca Fatihah, wal malaikatu bis samai amin, sesungguhnya para malaikat itu di langit juga membaca amin, mengucapkan amin. Fawafaqa idahuma ukhra, lalu berbarengan salah seorangnya atau di antara ini membaca amin dengan ucapan malaikat, ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itu artinya keutamaan membaca amin dalam sholat berjamaah. Jadi antara imam dan makmum juga membaca lafaz amin bersama-sama dan kedengaran suaranya. Tadi dijelaskan warafa'a biha sautahu. Jadi rafa'a itu mengangkat, meninggikan suaranya ketika membaca amin. Jadi jangan pokoknya kadang-kadang kan imam itu ini ada makmum atau enggak? Ya, ada makmum atau enggak? Ketika ghairil maghdubi alaihim waladhdallin cuma sebagian amin. Ke imamnya juga, ini gimana nih makmum? Jangan begitu ya. Ketika Allahu Akbar tidak ada yang takbir ya. Maksudnya tidak ada suara. Ini ada makmumnya atau enggak? Padahal idza kabbara fakabiru, seperti yang telah saya jelaskan. Apabila imam bertakbir, takbir Allah. Idza qala al-imamu sami Allahu liman hamidah, apabila imam membaca sami Allahu liman hamidah, faqulu rabbana walakal hamdu atau Allahumma rabbana walakal hamdu. Kedengaran. Coba kalau tidak ada yang Rabbana lakal, ini ada makmum atau enggak nih sebetulnya? Kata imam dalam hatinya tidak mengatakan begitu. Nah ini makmumnya pada lemas, membaca amin saja lemas, apalagi membaca takbir dan Rabbana lakal hamdu. Jadi ada aturan-aturan dalam sholat berjamaah, termasuk masalah takbir. Jadi membaca amin itu bertalian dengan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Baik itu kita yang membaca ya, dalam sholat munfarid, atau kita yang membaca sebagai imam, atau kita yang mendengarkan bacaan imam di waktu sholat berjamaah yang dijaharkan, atau ketika kita berjamaah dengan sholat yang disirkan. Bacaan kita kan disirkan itu dalam sholat tadi maghrib, yang rakaat yang ketiga kan disirkan masing-masing. Apakah kita membaca amin? Karena membaca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, kita juga membaca, cuma tidak dinyaringkan karena bacaannya juga tidak dinyaringkan. Jangan sampai begini, nanti aminnya tidak bareng. Ini yang ini sudah selesai, Fatihahnya yang ini belum. Ujuk-ujuk amin. Itu bukan berjamaah, karena kalau yang berjamaah itu menurut komando yang dibacakan oleh imam. Sementara sholat yang 2 rakaat terakhir, 3 rakaat terakhir itu masing-masing bacaannya dalam arti tidak dijaharkan. Maka
ucapan aminnya juga tidak dijalankan. Ikhwatul kiram rahimakumullah, mungkin untuk kali ini sebetulnya ada yang masih itu mengenai hukum, tapi insya Allah sekalipun hukumnya ada yang wajib membaca amin itu, sekalipun hukumnya ada yang mengatakan sunnah, tapi sunnah dalam sholat senantiasa Rasulullah SAW dikerjakan. Maka dalam ibadah sholat, shollu kama ro'aitumuni usolli, sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan untuk sesi berikutnya. Silahkan. Ya. Kalau membaca Al-Fatihah wajib enggak? Wajib. Tapi kalau imamnya dibaca tarik kencang berarti sudah diwakili oleh imam. Jadi sebetulnya wajib membaca Al-Fatihah itu tiap-tiap rakaat. Tapi karena dalam sholat maghrib umumnya atau subuh dikencengkan imamnya, maka kita wajib untuk mendengarkan bacaan imam. Makanya ketika imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, makmum membaca amin. Artinya mengaminkan apa yang dibaca oleh imam. Berarti itu bacaan juga makmum. Itulah berjamaah itu begitu. Yang sudah kita jelaskan. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Masih satu. Biar ada pertanyaan. Ya. Konteks dari hadis itu berarti kan kita menafsirkan bahwa dalam menjawab amin itu ketika dalam waktu sholat. Kalau dari konteks hadisnya tadi, itu berarti hukumnya wajib. Konteks yang kedua, gimana hukumnya ketika lafaz yang disampaikan imam dijawab amin oleh makmum? Karena ada hadis yang menjelaskan bahwa ketika imam dalam melaksanakan khutbah, makmum sami'na istilah mendengarkan dan menyimak apa yang disampaikan oleh khatib. Nah, itu hukumnya seperti apa, Ustaz? Kalau dia dari konteks itu kan wajib hukumnya menjawab amin dalam konteks sholat. Gimana kalau dari selama khatib ada doa yang dijawabkan oleh makmum amin? Harus diingat bahwa dalam sholat Jumat itu ngobrol tidak boleh. Yang jadi pertanyaan, boleh bertanya nggak kepada imam? Boleh ngomong nggak kepada imam? Nih ada hadis begini. Ketika Rasulullah sedang khutbah, datang seseorang, ya Rasulullah, halakatil amwal. Wahai Rasulullah, harta kami habis. Fadullah. Ya Rasulullah, silakan engkau memohon kepada Allah, berdoa untuk kami supaya menurunkan hujan. Kan itu. Bakal enggak itu sahabat yang begitu? Enggak. Ngobrol dengan sahabatnya gitu. Ngobrol terus ya, nih kayak ini lagi ngobrol terus. Ustaz lagi khutbah, kiai lagi khutbah, ngobrol. Nah itu yang perlu dilakukan. Ya Rasulullah, tapi kalau pokoknya ini kelamaan ya, jangan amin, jangan begitu. Ke imam boleh sana. Pernah ada satu mubalik karena kelamaan dimatikan ini ya, mic-nya, dimatikan. Khutbah di kantor, nggak bakalan disebutin ustaznya. Pokoknya diceritain dimatiin. Emang berapa? Saya 20 menit. Kalau di kantor cukup 15 menit. Karena ada itu, ada apa ya? Dulu itu ada
lampu di sini kuning, ya, ada kuning, berarti siap-siap untuk berhenti. Itu di mimbar Jumat. Kalau sudah merah, berarti itu harus berhenti. Dia ngelihat ada lampu merah, akhirnya dimatiin itunya. Nah, bagaimana kalau imam batal nggak? Pakut lagot nggak? Dalam riwayat Bukhari juga, seorang sahabat memberi isyarat kepada yang lain. Memberi isyarat, tapi tidak disebut lagot tidak. Man qala li sahibihi ansit wal imamu yahtubu faqad nagawa kepala Jumat lahu. Dan siapa yang mengatakan kepada sahibnya, kepada temannya yang dekat, ansit, karena lagi ngobrol, fala Jumat lahu, dia tidak mendapatkan bagian dari Jumatnya. Faqad nagawa dalam hadis yang lain, telah sia-sia Jumat. Tapi bagaimana kalau imam, jangan ngobrol, umpamanya, ya, jangan ngobrol, umpamanya, karena ngobrol terus, umpamanya, jangan ngobrol, boleh nggak imam? Boleh. Di suatu tempat ada ya masjid, Ustaz, bagaimana ini menghadapi anak-anak? Ada khusus petugas nanti itu, kalau satgas COVID, kalau ditanya satgas Jumat, kata saya silakan saja, asal jangan ngobrol. Satgasnya juga sini ngobrol dengan satgas, bagaimana di lantai depan aman, itu ngobrol, asal diam aja. Kalau diamnya nggak apa-apa, diam di situ. Dengan diamnya saja biasanya, dengan adanya itu aja, anak-anak pada diam. Tapi kalau petugas Jumatnya itu malah calling ke yang lain, bagaimana di lantai bawah nih? Aman, ngobrol, padahal imam sedang khutbah. Diam aja. Ada di masjid yang besar, Ustaz, saya mau bikin satgas, semacam satgas Jumat. Jadi khusus ada yang menangani sepatu, sendal, gitu ya, karena sering orang pulang itu membawa sesuatu yang lebih baik daripada yang dia bawa, gitu. Bahkan ada yang dia dulu pura-pura ditempatkan di tempat yang dekat dengan yang baru, ntar salah, pura-pura salah ambil, kalau ketahuan kan itu. Saya tahu cara-cara mereka itu, ya. Bukan pengalaman, ya. Bukan pengalaman, tahu cara-caranya pura-pura gitu. Oh ya, salah ambil, kan begitu. Kita tidak punya bukti kan. Ada yang ditempatkan di tempat kendaraan khusus, ada yang ditempatkan di tempat jualan. Secara prinsip silakan, asal jangan mengganggu konsentrasi ibadah. Makan di kota Mekah, di Masjidil Haram ada ya petugas-petugas, tentara yang menjaga itu ada, tiap-tiap itu serdadu itu ya, laskar. Apalagi kalau ada tamu dari luar, jaga, tapi tetap aman gitu. Jadi ketika imam sedang membaca doa, sebetulnya membaca amin bukan disohimi, tapi mengaminkan doa. Tapi jangan begini, belum kena doa sudah diaminkan. Belum, kan suka ada ya, amin, amin, padahal bukan doanya, bukan sampai kepada doa, bahkan belum selesai doa diaminkan. Nah, dalam i'anatul thalibin, kalaupun mau membaca amin, selesai doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
yang dipegang sementara oleh Nahdien. Nah, dalam kitab itu, kalaupun mau baca amin, jangan rame-rame. Belum juga itu amin, amin, amin. Akhirnya amin-aminnya itu bukan mengaminkan doanya, tapi karena mungkin kebiasaan itu. Kalaupun mau diaminkan, selesai dari doa imam secara keseluruhan. Dan juga terkadang membaca aminnya salah. Ya, kadang-kadang seperti itu ya. Karena amin di situ oleh sebagian kalangan makmum dianggap sebagai pemberitahuan kepada imam jangan lama-lama khutbahnya. Sehingga sering ada kedengaran ketika agak lama sedikit min di pojok itu ya. Nah, itu menandakan bahwa jangan terlalu lama. Oleh karena itu, khusus dalam khutbah Jumat atau khatib dalam khutbah Jumat harus mengerti kondisi di suatu tempat. Di Ciamis, di tempat saya, khutbah Jumat itu sampai 30 menit. Khutbahnya ya, khutbahnya ada yang sampai 30 menit. Sholatnya rakaat pertama membacakan nabah, bukan setengahnya, seluruhnya. Rakaat kedua campuran, ada al-insyikok, intitor, al-wasiyah, sabihis. Ya kurang lebih selesai sholat itu 45 menit ada. Di sini khutbah sama sholat 45 menit. Paling dipanggil sama DKM, sama Ustaz Wawan. Nanti Ustaz ini panggil, jangan terlalu lama ya, kasihan anak-anak itu. Ya. Atau dicoret. Nah ini ditandain dicoret ini. Jangan dijadwal lagi nih. Tuhan, kasihan itu santri-santri mau makan, semuanya ya, coret. Bukan santri-santri, padahal bapak-bapak yang inginnya itu ya. Santri itu kuat tidurnya. Nah seperti itu harus tahu. Jadi terkadang kan kita harus mengetahui di mana ketika ada pengurus ke kita, di sini itu warganya begini, kita harus tahu. Oh iya, berarti ada yang setelah selesai sholat itu untuk makan. Tentunya sih 1 jam, cuma untuk makan dia bagaimana, untuk ini bagaimana. Kita harus yang penting kan khutbah Jumat, yang penting enak, yang penting menerangkan, tidak juga. Makanya Rasulullah pendeknya khutbah dalam Jumat dan panjangnya dalam sholat ma'innatun min fikhihi, satu tanda dari kepakihan orang muslim, cerdasnya orang muslim. Tapi jangan dibandingkan sholat panjangnya disamakan dengan khutbah. Jangan. Sholat dengan sholat, khutbah dengan khutbah. Kalau biasa sholat itu umpamanya surat Al-Haqqumut, coba Jumatan itu Al-Wasiyah. Kalau biasa khutbah biasa itu 30 menit, coba khutbah Jumat itu 15 menit. Nah itu. Jadi dibandingkannya jangan dengan itu. Jadi kalau membandingkan panjangnya pensil, segini itu panjang. Ya. Kenapa ukurannya segini? Ini Pak terpanjang. Tapi kalau kita mengatakan meteran segini itu pendek ya, karena meteran itu panjang. Jadi diukurnya dengan meteran lagi, bukan dengan pensil. Khutbah dengan khutbah ukurnya, sholat dengan sholat. Kebiasaan sholat di Ihya Sunnah namanya biasanya wadduha, wattini. Nah di saat sholat Jumat namanya agak sedikit diangkat, pokoknya alat-alat dan sebagainya. Ya.
Ada lagi? Cukup? Cukup ya? Nih, dari santri? Nggak ada? Santriwati? Udah ngantuk? Udah ngantuk? Belum? Bapak-bapak, cukup ya? Udah masuk? Kita cukupkan sekian, mudah-mudahan di lain waktu kita